melakukan maksiat, apabila dia melakukan dosa, salah satu dari 3 dosa tadi, maka pada saat itu dia telah melakukan tindakan kefasikan, fasik. Nah, makanya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, fatabayyan, maka periksalah, klarifikasilah. Jadi kalau ada berita harus diklarifikasi. Kalau berquran, kalau berwahyu, berquran harus diklarifikasi. Apabila datang orang fasik tadi siapa? Yang asimun tadi, menyembunyikan kebenaran di dalam hatinya, dia sendiri yang tahu, dan dia nyatakan sebaliknya. Yang bohong dia nyatakan. Makanya wala taktumus syahadah, jangan kamu sembunyikan persaksian. Wa may yaktumha, barang siapa yang menyembunyikan, fa innahu, maka sesungguhnya asimun qalbu, berdosa hatinya. Dia tersembunyi di dalam hati. Hanya Allah yang tahu. Maka kita tak tahu. Jadi dosa-dosa al-ma'siyah, definisinya nih. Al-ma'siyah ya'rifu bihal insan fi qalbihi, maksiat yang diketahui oleh manusia itu sendiri dan dia tersimpan di dalam hatinya. Mahaka fi sadrika, apa yang tersimpan di dalam hatimu, amatuhi fi sudur, apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Makanya malaikat tahu, hanya Allah yang tahu dan dirinya. Berkurang iman. Itu namanya dosa asimun. Kemudian zatun, zunub, dosa juga, maksiat juga, antara manusia dan Allah saja, tidak ada hubungannya dengan orang lain, seperti tidak sholat, tidak puasa pada bulan Ramadan, itu dosa, itu maksiat, tetapi antara hamba dan Rabb-nya. Yang ketiga as-sayyi'ah, dosa juga, maksiat juga, antara hamba dan Rabb-nya, tapi ada hubungannya dengan orang lain, mencuri, menghibah, menfitnah, karena ada hubungannya dengan orang lain, hutang tidak dibayar, ada hubungannya dengan orang lain. Nah, cara taubatnya minta ampun kepada Allah dan minta maaf ke orangnya. Nah, seperti itu. Jadi ada dosa di dalam Al-Quran, 3 dosa di dalam Al-Quran. 3 dosa ini salah satu dari yang 3 ini apabila dilakukan berkurang iman. Pada saat seseorang melakukan salah satu dari 3 dosa tadi, apakah dosa berdusta, ataukah dosa tidak sholat, ataukah dosa menyakiti orang lain, as-sayyi'ah, maka pada saat itu dia fasik. Nah, itu makanya di dalam ayat ini, jika datang orang fasik, untuk apa ditabayun lagi? Untuk apa diklarifikasi lagi? Ayatnya kan menyebut orang fasik yang membawa berita. Kalau orang fasik yang membawa berita, baru diklarifikasi. Ini yang membawa berita orang beriman. Nah, ada yang seperti itu tuh. Padahal asbabun nuzul ayat ini Uqbah bin Walid itu sahabat Nabi. Uqbah bin Walid itu sahabat Nabi, keluarga Utsman bin Affan. Bukan orang fasik ya. Sahabat Nabi loh, bukan orang fasik. Uqbah bin Walid disuruh minta infak oleh Nabi, minta zakat, ngambil zakat. Petugas ke Bani Mustalik. Asbabun nuzulnya, Uqbah ini pergi ke Bani Mustalik. Sebelumnya Uqbah ini dengan kabilah Bani Mustalik itu bermusuhan. Orang tuh. Jadi begitu Uqbah ini hampir sampai ke daerah Bani Mustalik itu, dia lihat banyak orang di sana, cemas dia, karena sebelumnya dia bermusuhan, gitu. Padahal orang di sana itu menunggu dia karena gembira mendengar dia sudah masuk Islam, menyambutnya maksudnya. Kan musuh bebuyutan, dapat informasi dia sudah masuk Islam. Orang itu bergembira. Jadi begitu mendengar utusan yang datang itu Uqbah bin Walid, nah mereka ingin menjamu lah, menunggu. Nah, ini buruk sangka saja nih Uqbah bin Walid ini. Akhirnya dia balik, dilaporkan kepada Nabi, nggak bisa orang itu membayar zakat. Petugas. Nah, kalau kitanya sekarang mungkin petugas zakat fitrah lah. Nah, petugas seperti itu kan petugas mengambil infak, atau petugas menjemput beras ke Sungai Kuning, gitu kan? Nggak jadi dia datang, balik lagi. Karena dia lihat banyak orang di sana. Wah, ini bahaya nih katanya. Dilaporkannya tidak yang sebenarnya.
Nah, pada saat itu dia fasik. Diutus Khalid bin Walid ke sana oleh Rasulullah. Apa betul? Bukan seperti itu. Kami hanya menunggu ingin menjamu Uqbah bin Walid karena dia sudah masuk Islam. Ingin kami jamu dia. Makanya kami tunggu. Tetapi informasi yang disampaikan oleh Uqbah bin Walid kepada Nabi, dia bilang orang itu nggak mau. Orang itu nggak mau, dia melawan. Nggak mau dia. Gitu. Padahal dia belum sampai. Ini asbabun nuzul surat 49 ayat 6. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman jahalah fatasbahu ala ma fa'altum nadimin. Supaya kamu jangan menimpakan sesuatu kepada suatu kaum karena kebodohan yang menyebabkan kamu menyesal atas apa yang kamu lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepada aku membawa berita, maka harus tabayyun, diklarifikasi, check and recheck, supaya kamu jangan menimpakan sesuatu kepada suatu kaum karena kebodohan yang menyebabkan kamu menyesal. Nah, seperti itu. Jadi jangan nanti terdengar, kenapa nggak tabayyun? Itu apa tabayyun? Tabayyun itu kan kalau yang membawa berita orang fasik. Bunyi ayatnya kan gitu. Jika datang orang fasik membawa berita, benar gitu kan? Sedangkan yang membawa berita ini orang yang beriman, sepengajian sama kita, semajlis taklim sama kita, untuk apa dia tabayyun lagi? Nah, bukan seperti itu maksudnya. Apabila orang mencuri barang orang lain yang bukan haknya, pada saat itu dia telah berbuat fasik. Bukan orang fasik membawa berita. Masa Uqbah bin Walid fasik? Sahabat Nabi, asbabun nuzulnya. Nah, jadi harus klarifikasi. Kalau berquran, kalau ingin berquran, nah kita kan cerita Quran nih sekarang nih, ya kan? Kita kan cerita Quran. Sekarang nih kita cerita Quran, definisi Quran. Nah, kalau nanti kalau udah mengerti ini, tentu lanjut. Nah, kita bahas lagi nih. Kalau sekarang harus betul-betul dipahami dulu Quran ini. Jadi kalau mau berquran, mau berwahyu, mau berislam, nah ya harus tabayyun. Nanti pembahasan kita udah jauh. Kita nggak bahas ini lagi karena sudah kita anggap ini paham. Makanya harus diulang. Hanya orang-orang Malaysia kita seperti itu, Kak. Dia nggak tabayyun. Untuk apa dia tabayyun lagi? Kawan saya yang menyampaikan, kawan saya pasti betul. Untuk apa tabayyun lagi? Yang menyampaikan anak saya udah pasti betul. Maka gitu kan. Orang-orang Malaysia itu seperti itu. Jadi apabila datang suatu berita fatabayyan, maka harus diklarifikasi. Harus tabayyun. Tanya ini. Mana yang masuk akal? Itulah Furqan. Anak kita bermasalah sama orang. Sekolah bermasalah ya. Bermasalah. Harus ditabayyun dulu. Kita bela. Tetapi kau udah tahu kita informasi yang sebenarnya. Cara membela aja tentu beda. Nah, itu beda orang yang berquran dengan orang yang tidak berquran. Nah, itu maksudnya. Orang bertengkar gara-gara anak. Orang bertengkar gara-gara kesini tuh. DSD misalnya anak-anak kecil deh. Nah, langsung diserangnya. Tanya dulu, kalau salah ya salah. Dibela juga, dibela. Tapi kita udah tahu ini salah. Kayak pengacara. Advokat tuh apabila kita bermasalah sama dia, kita harus jujur gitu ya, sejujur-jujurnya. Nggak boleh kita rahasiakan. Kayak Hotman Paris Hutapea. Pengacara kita Hotman Paris Hutapea. Kita ada kasus. Kita ceritakan ke dia sejujur-jujurnya. Nah, setelah itu baru dia bela. Jadi harus berbeda orang yang berwahyu dengan orang yang tidak berwahyu. Orang yang berquran dengan orang yang tidak berquran di dalam menyikapi berita, ya kan? Jadi kita di sini kampung ini, ya kan? Jadi harus berbeda. Nah, ini orang berquran, ini orang berwahyu, ini orang majlis taklim, ini orang pengajian, harus berbeda. Nah, kalau orang pengajian itu dia ikuti dia cara menghadapi berita tuh, dengarnya. Dengarnya nanti dikonfirmasi. Nah, dia pandai bicara, dia ngomongnya karena ada akal kita. Makanya ada sikap. Tidak boleh netral. Nah, ini dia. Di dalam Islam itu tidak boleh netral. Di dalam Islam itu tidak boleh muhayyad namanya. Muhayyad itu netral. Nggak boleh kan Furqan. Salah, benar. Nggak boleh netral.
Makanya sikap jiwa kita itu harus berpihak kepada yang hak, harus menolak sama yang batil. Dalam Islam tidak boleh muhayyad namanya. Muhayyad. Di dalam Islam tidak boleh netral. Harus furqan. Salah-salah, benar-benar. Sikap jiwa. Nah, kita mau kawan juga sama dia, tapi kita udah tahu sikap jiwanya dia salah. Itu maksudnya. Maka orang yang berquran itu seperti itu. Apabila ada berita harus tabayun. Kalau enggak nanti bermusuh-musuhan. Bermusuh-musuhan itu menyebabkan permusuhan itu. Enggak tabayun. Asal terima saja informasi itu. Enggak ada tabayun. Ya kan? Apa sih betul? Maka pasti betul. Pasti betul Tuhan. Ini pasti betul. Surat itu bukan untuk pribadi. Wakaf bukan. Kan itu kan? Bodoh. Mana pula ada wakaf untuk pribadi. Apabila wakaf namanya itu pasti untuk lembaga. Yang ngasih informasi itu salah. Diterimanya langsung gak ditabayun. Apabila namanya wakaf itu pasti lembaga. Nih kita mau bersedekah Quran. Berapa buah Quran yang disedekahkan? Satunya aja ke seseorang. Nah, ini namanya sedekah. Ini saya sedekah Quran. Karena cuma satu untuk satu orang. Tetapi apabila 3, apabila 4, apabila 5, berubah namanya. Wakaf ke lembaga, ke masjid. Ini saya punya Quran 5, saya wakafkan. Berarti bukan untuk orang kan, bukan untuk pribadi kan gitu. Berarti untuk orang yang mau ke masjid itu nggak boleh dimiliki. Makanya nanti wakaf lillah, wakaf untuk Allah. Karena wakaf itu bukan milik dia lagi, udah milik Allah, udah milik Allah. Gitu. Nggak ada urusan dia sama wakaf lagi, udah milik Allah. Sikap jiwa, tabayun. Jadi tabayun itu seperti itu, sikap jiwa. Apabila ingin berquran harus tabayun. Orang bermusuh-musuhan, orang bertengkar, orang nggak baikan itu gara-gara berita, gara-gara gosip, gibah, entah ya tidak ada tabayunnya. Itu kan? Ceria, senyum-senyum, pagi, sore udah kayak 50 aja, rupanya ada berita. Kan seperti itu kan? Makanya apabila ingin berquran nih, kan kita ingin berquran, ingin dibimbing oleh wahyu, maka ketahuilah bahwa definisi Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Al-Quran menurut istilah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril tentu pahala kita membacanya. Membaca Furqan harus dengan tabayun. Nah, ini Quran sudah tuntas, jadi kita enggak nanti kita ulang-ulang lagi nih, ingat aja terus. Tabayun, nah gitu. Seperti itu kan?